Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader Market. Jumpa lagi bersama saya, Moritz. Dan seperti biasa, rekan trader, di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tema-tema yang terjadi pada pasar trading. Pada kesempatan kali ini khusus di rubrik analisa dunia kripto. Ya, seperti minggu kemarin rekan trader, minggu kemarin saya membawakan sebuah analisa dunia kripto, dan analisa yang saya bawakan itu kalau rekan trader lihat ya, sedikit memberikan masukan yang sangat lengkap dan sesuai tepat di sasaran. Mari kita lihat analisa tersebut rekan trader. Nah, kalau rekan trader lihat analisa tersebut, rekan trader bisa langsung saja lihatnya di sini. Di video dari analisa kita. Nah, rekan trader lihat. Video kemarin ya, rekan trader kalau lihat ya, video tentang analisa dunia kripto ini, rekan trader bisa lihat minggu kemarin saya membahas tentang saatnya Bitcoin menuju 18.000. Semua tergantung dari rapat FOMC. Nah, rekan trader semuanya, apa yang terjadi? Kenyataannya tepat seperti yang saya prediksikan. Sekarang kita coba langsung masuk ke platform rekan trader. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana pola pergerakan yang terjadi pada Bitcoin minggu kemarin. Nah, ini dia rekan trader. Ya, ini saya tidak. Ini adalah hasil minggu kemarin. Dan kalau rekan trader lihat, ya ini saya di sini kalian. Oke. Nah, dari tanggal 12 kalau nggak salah di sini. Nah, ini saya pindahin dulu. Nah, oke. Rekan trader lihat. Saya sudah bilang bahwa dia akan menuju ke 18.000. Oke. Dia akan menuju ke 18.000. Apa yang terjadi rekan trader? Waktu hari Senin ya, hari Minggu dia agak sedikit menurun, hari Senin dia naik, sampai hari Selasa dia menembus 18.000, menuju 18.000. Hari Rabu rekan trader bisa lihat dia Bitcoin ini sempat menuju ke 18.337 walaupun ditutup di posisi 18.000 ya, 17.000 lebih ya. Nah, setelah itu rekan trader, apa yang terjadi setelah FOMC? Turun. Dan kita sangat tahu bahwa FOMC yang terjadi adalah di saat dimana Gubernur Sentral Bank Amerika mengeluarkan pendapat bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih tetap hawkish. Kenaikan tingkat suku bunga akan terus berlanjut sebesar 50 BP, naik lagi, dan naik lagi. Sehingga membuat kenaikan dolar Amerika semakin naik lagi menuju 103 ke atas ya, 104, 103, 104. Dan setelah itu memberikan halangan yang luar biasa terhadap kripto. Dan rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Bitcoin turun sampai kemarin dia ke posisi 16.703. Walaupun hari ini agak sedikit mengalami kemajuan ya, 16.700-an ya. Tapi dia sempat menembus kemarin di 16.500, dia turun ya. 16.500 dia agak sedikit stagnan hari ini, agak sedikit bullish, dan kita akan lihat seberapa besar kenaikan yang akan terjadi atau penurunan yang akan terjadi terhadap Bitcoin. Nah, kalau rekan trader lihat di sini ya, rekan trader kalau lihat bagaimana Bitcoin ini pergerakannya sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa pergerakan dari Bitcoin ini sangat benar-benar terpengaruh dari rapat FOMC yang dilakukan pada hari Kamis dini hari kemarin ya. Akibat rapat tersebut sehingga membuat bagaimana Bitcoin jatuh yang tadinya 18.000 sampai ke 16.500-an ya. Nah, 16.800-an lah, 16.800 ya kemarin ya. Nah,
Ini merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa buat mata uang kripto utama ini. Ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa terhadap mata uang kripto yang utama ini. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin setelah hal tersebut? Kalau kita lihat di sini rekan trader secara teknikal, ya rekan trader ya. Kalau kita lihat secara teknikal, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa untuk Bitcoin sudah barang tentu bahwa tendensi mingguan ini dia memang masih turun, walaupun secara garis besar kalau rekan trader lihat di sini, saya menarik garis besar bahwa saya masih bisa bilang bahwa potensi kenaikan masih sangat luar biasa. Ya, potensi kenaikan masih sangat luar biasa, dan ada salah satu fenomena yang sangat luar biasa adalah Santa Rally. Akan dan biasanya terjadi sebelum penutupan tahun. Apa itu Santa Rally? Santa Rally, rekan trader, adalah suatu fenomena ketika indeks saham dia akan tiba-tiba naik menjelang akhir bulan Desember. Ya. Harap diperhatikan, Santa Rally adalah suatu fenomena di mana suatu nilai saham dia tiba-tiba akan naik. Akhir tahun dia akan naik menjelang akhir tahun, menjelang Natal. Makanya dibilang Santa Rally. Akibat dari Santa Rally ini biasanya akan memberikan sebuah pengaruh terhadap terutama saham. Saham sudah jelas ya, Nasdaq, SP 500 dan lain-lain udah sangat jelas. Nah, biasanya di akhir tahun seperti kayak gitu nilai saham tersebut akan naik, sehingga dia akan mempengaruhi kripto, terutama Bitcoin. Nah, oleh karena itu, yang sangat disarankan dan sangat dibilang buat para trader semuanya, hati-hati terhadap Santa Rally yang akan terjadi pada menjelang Natal nanti, atau menjelang akhir tahun baru nanti. Dengan adanya Santa Rally tersebut, tidak tertutup kemungkinan bahwa ya Bitcoin ini akan naik. Bitcoin ini akan naik. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat ya, ini minggu kemarin, saya balik dulu. Ini minggu kemarin ya. Ini prinsipnya sama aja, saya balik lagi di sini. Nah, untuk minggu depan kita akan lihat dengan adanya Santa Rally tersebut, saya bisa memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan mata uang ini, walaupun dia turun ya, memang kalau kita lihat di sini dia akan turun ya. Oke. Ya, nah dia akan turun ya karena tendensinya seperti kayak gitu. Tapi kalau menurut saya rekan trader ya, dengan adanya Santa Rally ini tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini dia akan mencoba naik kembali lagi menuju ke 18.000. Atau minimal dia akan mencoba sampai di level 17.837. Sorry. Dia minimal sampai di sini. 17.837. Nah, ini dia. Ya. Kalau saya lihat di sini, saya udah tambahin dia di 17.471. Kenapa? Karena kita akan mengulangi situasi yang terjadi. Nah, ini nih, situasi yang terjadi di posisi tanggal berapa nih? Tanggal 8 bulan 12, tanggal 8, nah sekitar sinilah. Tanggal 14 bulan 12 tahun 2020 ya. Nah, dia itu berada pas di sekitar sini. Jadi dia itu kenaikan baliknya tuh di situ. Jadi rekan trader kalau lihat nih, ini siklusnya udah berulang lagi ya. Dia akan terjadi seperti keadaan yang terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu saya memberikan sebuah dia itu sekitaran 17.471. Tapi saya mengestimasikan bahwa akibat Santa Rally ya yang biasanya terjadi sebelum penutupan akhir tahun dengan kenaikan nilai-nilai saham sehingga mempengaruhi kripto, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini dia punya peluang besar bisa naik sampai ke 17.837. Saya tidak mau bilang dia masuk ke 18.000. 18.000 ini menurut saya sangat luar biasa ya. Kalau sampai di 18.000 oke lah. Kalau sampai 18.000 saya bisa bilang oke, luar biasa. Tapi
saya lebih sepakat dia akan mencoba naik sampai ke 17.837. Itu dia. Tapi kalau secara teknikal, dia ini masih punya peluang penurunan sampai di nilai terendahnya itu di seputaran sini rekan trader. 16.202. 16.202 ini dia nih. Nah, oleh karena itu kenapa saya masih bisa berasumsi bahwa kenaikan yang akan terjadi dari pergerakan Bitcoin ini dalam minggu ini dari tanggal 19 sampai tanggal 23, 24 atau 25 dia itu di seputaran 16.202 sampai 17.837. Memang dia akan mencoba naik sampai ke 18.000. Memang benar kan trader, dia akan mencoba naik sampai ke 18.000. Nah, ini dia. Dia akan mencoba sampai di 18.000. Kita akan lihat ya. Nah, saya kasih tanda dulu di sini. 18.000 saya kasih tanda dulu. Nah, oke. Nah, dia akan coba naik sampai di 18.000. Menurut saya dia akan mencoba naik sampai di 18.000, tapi saya lebih berasumsi bahwa kenaikan dia itu tidak sampai di 18.000 rekan trader. Saya lebih berasumsi bahwa saya kasih warna yang lebih cerah deh. Ini deh. Nah, saya lebih berasumsi bahwa kenaikan yang akan terjadi itu sampai ke 17.837 dengan asumsi bahwa penurunan akan terjadi di 16.202. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa pergerakan dari Bitcoin minggu depan sangat hati-hati dan harap diperhatikan. Santarelli akan coba terjadi terutama untuk Bitcoin. Jadi kemungkinan kenaikan masih bisa ada dan dia menuju ke 18.000 titik yang paling tertinggi, tapi ya 17.873 menurut analisa saya adalah nilai yang paling masuk dalam logika terjadi kenaikan. Dan apabila terjadi penurunan, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa penurunan paling kritis adalah di seputaran 16.202. Nah, ini dia. Saya langsung kasih garis aja sekali ya supaya kita bisa langsung kasih tanda aja supaya ini dia. Nah, itu dia. Jadi pola pergerakannya seperti yang telah saya coba bawakan buat rekan trader sekarang ini. Oleh karena itu rekan trader, harap untuk rekan trader menganalisa lagi. Karena Bitcoin ini, prinsip pergerakannya Bitcoin ini sudah sangat terpengaruh dengan indeks dolar Amerika. Setiap penurunan terjadi indeks dolar Amerika merupakan peningkatan atau penguatan yang akan terjadi terhadap Bitcoin. Karena nilai Bitcoin dia udah sama seperti Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain ya, saham ya. Karena memang arahnya seperti kayak gitu. Dan perlahan namun pasti Bitcoin ini sudah dalam genggaman The Fed. Tidak seperti zaman dulu Bitcoin itu sangat liar. Tapi sekarang perlahan namun pasti kripto terutama Bitcoin sudah berada dalam genggaman The Fed. Oke. Dengan trader semuanya. Demikianlah analisa kripto Bitcoin kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi hati-hati, Santarelli akan terjadi di penghujung akhir tahun 2022 terutama buat Bitcoin. Jadi secara teknikal masih punya kemungkinan bisa naik lagi, terutama mencoba naik lagi seperti yang terjadi pada minggu kemarin menuju ke 18.000. Tapi 17.800-an merupakan nilai yang paling masuk dalam logika di saat kenaikan yang terjadi pada Bitcoin. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang coba saya bawakan.
kiranya analisa Bitcoin ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa trading di market, aset-aset yang sangat luar biasa, aset kripto pun juga ada. Silakan menikmati trading yang nyaman bersama kami. Salam profit Indonesia.